Fotonya foto. Video aja video. Lalu. Biar dia yang nunjuk apa gimana? Ya. Tank plastik hitamnya itu tanknya juga masih. Warga Kukusan digegerkan dengan penemuan jasad terbungkus kantong sampah berwarna hitam di dalam kamar kos. Polisi yang datang ke lokasi langsung memeriksa jasad tersebut dan ditemukan luka tusuk di bagian dada. Korban diketahui adalah MAZ, mahasiswa Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Indonesia jurusan Sastra Rusia pertama kali ditemukan oleh kerabat yang datang ke kamar kos untuk memeriksa keberadaan korban. Pasalnya, korban tidak dapat dihubungi oleh rekan-rekannya. Korban ditemukan mengenaskan terbungkus plastik sampah 2 lapis dan diletakkan di kolong tempat tidur. Kurang dari 3 jam, pelaku berhasil untuk ditangkap. Pelaku adalah kakak tingkatnya di Universitas Indonesia berinisial AAB. Seperti apa sih, Pak? Oh iya, baik. Tadi kita piket reskrim menerima laporan sekitar jam 10 pagi. Ada penemuan mayat di kamar kos di daerah Kukusan. Langsung kita ke sana olah TKP dan alhamdulillah mayat ditemukan dalam terbungkus di dalam kantong plastik warna hitam di bawah kolong tempat tidur. Dalam kamar itu berantakan, tapi kelihatan cepat dibersihkan. Dari situ kita lakukan olah TKP, mencari keterangan dari saksi-saksi. Kurang dari 3 jam, alhamdulillah pelaku berhasil kita. Itu kondisi mayat saat itu seperti apa sih, Pak? Dan apa lukanya itu seperti apa? Untuk luka banyak tusukan. Pada saat kita temukan itu mayat itu dibungkus kantong sampah hitam itu, dibungkus 2 lapis. Ditaruh simpan di kolong tempat tidur. Untuk lukanya di mana aja sih, Pak? Di dada agak lumayan banyak. Artinya lebih dari satu ya, Pak? Lebih tusukannya. lebih dari satu. Nah, tapi pertama kali ini Pak laporan yang masuk itu karena ada bau atau bagaimana sih Pak? Pertama kali mayat ditemukan itu laporannya. Pertama kali itu karena memang si korban ini habis pulang dari kampung, masih seperti dia, ada dapat tugas membimbing untuk mahasiswa baru, mungkin tidak bisa dihubungi, akhirnya ada keluarga sini mendatangi kosannya, ketor nggak bisa dibuka, pinjam kunci penjaga kosan dibuka, akhirnya ketemu langsung lalu. Diduga kejadiannya hari ini juga atau udah beberapa hari? Kejadiannya hari Rabu dan maghrib lebih kurangnya. Sementara kan pelaku masih kita periksa. Hari Rabu tanggal 2 Agustus. Berarti kalau untuk ketahuan mayatnya baru hari ini? Baru hari jam 10 tadi. Jam 10. Saat ini sendiri jasad korban dibawa kemana, Pak? Jasad korban sekarang sudah kita bawa ke Rumah Sakit Polri untuk kepentingan otopsi. Untuk kepentingan otopsi. Ya. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna keperluan otopsi. Pelaku pun masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Metro Depok. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta Bareskrim Polri mempercepat proses hukum pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Hal tersebut diungkap setelah Mahfud melakukan rapat koordinasi dengan Bareskrim Polri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur Jawa Barat. Permintaan tersebut dilayangkan Mahfud karena menurutnya ada tindak pidana lain yang turut dilaporkan, yakni dugaan tindak pidana umum dan khusus kepada Panji Gumilang. Kemudian meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan,
dan macam-macam lah transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Sebelumnya diberitakan Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penodaan agama. Dito Resito, Garuda TV melaporkan.